Shalom. Saya percaya saudara semua saat ini datang dengan hati yang penuh sukacita, amin. Selamat datang kepada Om dan Tante yang Tuhan sudah pimpin sertai perjalanan dari Manado sehingga tiba di Bandung beribadah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mari saudara, saya undang saudara semua, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita ya pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kami sangat percaya pada hari ini Tuhan Kau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang besar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan kobarkan, bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sehingga pada saat kami menaikkan puji-pujian, kami boleh memiliki gairah semangat Tuhan, yang daripada Engkau Tuhan. Dan terlebih sungguh Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memiliki hati yang lembut, sehingga firman Tuhan itu Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya pada hari ini merupakan satu rangkaian ibadah yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, karena Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami mau serahkan untuk seluruh ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari lihat kiri kanan, depan belakang. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang agung dan perkasa. Dia siap dan selalu siap untuk menolong kita semua. Amin. Kau yang layak ditinggikan.
Sang Raja. Mari arahkan pujian kita hanya kepada Dia. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, amin, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, sekali lagi ajaib, amin. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, layak berkuasa, amin, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Dia Allah yang ajaib, amin saudara. Dia Allah yang setia, Dia yang gak pernah tinggalkan kita. Dia yang berikan kekuatan waktu kita lemah, amin. Dia itu tiada tandingnya. Saya mau tanya dong, di tempat ini yang 2 minggu kemarin datang ke tempat ini, siapa ya yang tanggal 30 Juli ulang tahun gereja? Ada yang datang? Oke, pasti udah tahu ya lagu ini, cuma sedikit ya. Tapi oke lah, saya mau coba tes ya. Ada yang tahu, masih inget gak lagunya? Saya mau coba tes intronya. Ya, yang oke? Oke? Yuk cobain yuk. Tua kapan? Ntar dulu, gak kedengeran. Singernya coba gak usah. Saya pengen tahu nih, ada yang masih inget gak? Coba sekali lagi ya. Tua kapan? Yes, keren. Berarti pada tahu semua ya lagu ini ya. Homemade-nya Gereja Rehoboth, oke? Tiada tanding, come on. Go. One more time, come on. Say. Tiada tandingnya, semua
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang selalu mendampingi, bahkan Engkau Allah yang menaungi kehidupan kami sekalian Tuhan. Engkau masuk dan Engkau melihat setiap langkah kehidupan kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus.
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, katakan selalu terlebih besar. Amin, Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang menyertai kehidupan kami. Kau yang membawa hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Roh Kudus terus jamah hidup kami. Terus bawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang baik, Engkau yang agung, Engkau yang mulia. Bahkan Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Di dalam perjalanan hidup kita, ada beberapa momen yang memiliki makna mendalam dan penuh pertanyaan. Salah satu momen itu adalah kematian. Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang kematian dari perspektif Alkitab. Kita akan menjelajahi makna kematian dalam terang firman Tuhan. Melalui ajaran Alkitab tentang kematian, kita akan memaknai kehidupan kita. Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life akan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai Biblical View of Death atau kematian dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 24 Agustus 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam perjalanan hidup kita ada beberapa. Ya, puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita semua keluarga besar Gereja Rehoboth bersukacita karena Tuhan menganugerahkan seorang anak kepada satu keluarga, yaitu Bapak Alexander dan Ibu Yuniati. Seperti saudara tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak, tetapi menyerahkan anak-anak itu ke dalam tangan Tuhan untuk mohon pemeliharaan, penjagaan, pemberian dan diberkati oleh Tuhan
melalui dua sepasang tangan yang tidak kelihatan, tangan yang berkuasa, yaitu tangan dari Bapa kita, Bapa yang berkuasa, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, buat tiap anak yang dianugerahkan kepada kita, itu adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Dan sebagai orang tua kita dititipkan untuk memelihara, mendidik, menjaga mereka, memperkenalkan mereka kepada Yesus, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan mereka juga diselamatkan. Dan apabila anak-anak kita sudah berumur 2 tahun, ada sekolah minggu atau Victory Kids di gereja Rehoboth, saudara bisa bawa mereka ke gereja untuk dibantu oleh guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka untuk lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Ya. Tetapi tugas itu bukan hanya dari guru sekolah minggu. Kita sebagai orang tua, teladan kita di rumah itu dilihat oleh anak-anak kita 24 jam satu hari. Sekolah minggu hanya 2-3 jam satu minggu. Jadi apa yang kita lakukan? Memang firman Tuhan berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu ditujukan kepada orang tua dulu, baru kita menjadi berkat bagi anak-anak. Sebab itu, apabila anak kita yang sudah diserahkan pada Tuhan, dia mengalami mungkin sakit, mungkin keadaan apapun juga, jangan sekali-kali dibawa kepada kuasa kegelapan. Ya. Orang yang bisa, orangnya apa, disuruh minum apa, disuruh balur apa, dan sebagainya. Karena anak kita adalah milik Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk anak Gregory Mikael Edward Riyadi untuk maju ke depan bersama ayah dan ibunya, Bapak Alexander dan Ibu Yuniati. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu kor, yaitu Kuserahkan. Mari kita sementara kita menyanyi lagu ini, kita mengangkat kedua tangan kita memberkati anak Gregory Mikael Edward. Mari kita menyanyi. Kuserahkan anakku pada Allah. Kuserahkan anakku pada Allah. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Engkau telah menganugerahkan seorang anak, Gregory Mikael Edward, yang sudah lahir dengan sempurna, dengan sehat. Kedua keluarga, kedua orang tua menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Maka hamba-Mu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
menyerahkan anak Gregory Michael Edward Riyadi ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, mulai saat ini anak ini dalam tangan-Mu, tangan yang berkuasa, yang menjaga dia, yang menyertai dia, memberkati dia mulai saat ini. Sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini, dia menjadi seorang anak yang mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sesama dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak lagi dalam kehidupan anak ini, karena dia adalah milik Tuhan. Beri hikmat kepada kedua orang tuanya untuk mendidik anak ini Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, dan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara, kelas KOR gelombang 2 akan segera dimulai. Mari bergabung dan bertumbuh bersama. Kelas KOR membership diadakan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 1 diadakan hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 2 diadakan hari Senin di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR ministry diadakan hari Senin di minggu kedua dan keempat. Dan KOR mission diadakan hari Minggu di minggu yang kedua dan keempat. Kelas KOR ini akan dimulai pada bulan September, dan Anda dapat mendaftarkan diri melalui link berikut. Sampai bertemu di kelas KOR. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, hati kami penuh dengan sukacita, karena pada hari ini Tuhan kami merasakan Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan hati kami Tuhan boleh merasakan bahwa Engkau bekerja Tuhan, Engkau membakar hati kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan sesuatu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini Tuhan, mari Tuhan Kau kobarkan roh-Mu Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, ini semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, dan bukannya menjadi berkat Tuhan, kami semua Tuhan dapat dicelikan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, saya sangat bersukacita berada di tengah-tengah saudara pada hari ini ya, karena kita semua boleh bersama-sama belajar, dan saya rasa
harapan saya mungkin sama seperti para hamba Tuhan yang lainnya. Jadi pada saat kita duduk saat ini, ya tentu harapannya adalah supaya ada di antara saudara, mungkin tidak semua, tapi ada di antara kita yang mungkin hatinya dikobarkan, hatinya diubahkan, lalu kemudian dia dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa dan memberikan dampak bagi dunia. Amin, saudara, itu menjadi harapan kita juga enggak? Menjadi harapan kita semua ya. Saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, bisa ditampilkan? Ya. Yohanes Pembaptis yang akan diambil dari Matius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita tidak perlu membaca seluruhnya, tapi saya akan sampaikan beberapa ayat yang menjadi perhatian saya untuk disampaikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, mari kita akan buka bersama saudara, kita akan baca Matius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Matius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, jadi ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang mempunyai tujuan dalam hidupnya untuk mengabarkan, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia dengan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, saya langsung saja saudara begini ya, saya langsung saja. Yohanes Pembaptis pada waktu itu, dia tidak mengambil posisinya pada saat itu saudara untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan berusaha meninggikan namanya sendiri, membesarkan dirinya sendiri daripada nama Tuhan yang harus dia beritakan. Yohanes tidak menjadi sombong atau dia tidak menjadi pongah dalam posisinya sekalipun banyak orang datang dan bertobat dan memberikan dirinya dibaptis pada waktu itu. Ya, kalau kita buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan begini, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi waktu itu banyak orang datang saudara. Banyak orang datang. Tapi apa yang Yohanes lakukan? Dia tidak mengambil keuntungan dari itu semua. Padahal bisa enggak saudara? Bisa enggak dia ngambil keuntungan? Posisinya pada waktu dia sudah menjadi terkenal. Waktu itu dia sudah menjadi terkenal. Bisa enggak sebenarnya dia mengambil keuntungan saudara dari itu semua? Bisa. Tapi Yohanes dalam posisinya, dia tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sadar nggak saudara bahwa seringkali kita dalam posisi seperti Yohanes justru berusaha mengambil keuntungan dari posisi kita. Banyak orang memanfaatkan posisinya untuk kepentingannya sendiri. Pada saat kita punya posisi, entah posisinya apapun juga saudara. Seringkali kita berkata apa? Saya punya hak untuk itu semua. Nah, saya tidak katakan ini untuk posisi seorang pemimpin, enggak. Tapi apapun posisi saudara, apapun posisi kita. Mau kita saat ini sedang dalam keadaan kesulitan, mau saat ini kita sedang dalam keadaan yang berkelimpahan, seringkali kita berkata apa? Haknya saya untuk saya melakukan itu. Betul enggak? Waktu kita mengalami kesulitan, kita enggak tanya Tuhan dulu. Tapi kita mengedepankan apa? Ego, harga diri kita. Kita ngambil keputusan sendiri, kita enggak tanya Tuhan, tapi kita ngambil keputusan sendiri, saudara. Orang yang punya posisi pun kan seperti itu ya. Apalagi kalau dia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin, dia ngambil keuntungannya sendiri, saudara. Untuk apa? Kepentingannya sendiri. Mengambil keuntungannya sendiri. Supaya apa? Namanya menjadi besar, namanya menjadi ternama. Harusnya siapa? Yesus yang harusnya menjadi besar. Amin saudara. Nah, Yohanes Pembaptis, dia tidak lakukan itu.
Dia tidak lakukan itu. Yohanes tidak mengambil kesempatan dari posisinya untuk meninggikan dirinya sendiri. Malahan dia berkata apa saudara? Matius 3 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara. Jadi pada waktu itu Yohanes mengatakan apa? Saya sekarang baptis dengan air. Tapi dia yang akan datang kemudian, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu belum terjadi peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Pada waktu itu belum terjadi peristiwa Tuhan Yesus dia naik ke surga, lalu kemudian peristiwa Roh Kudus turun ke dalam setiap kehidupan orang percaya pada waktu itu. Tapi Yohanes dia sudah memberitakan terlebih dahulu. Saya saat ini membaptis dengan air, lambang pertobatan. Tapi Yesus yang nanti akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, saudara. Jadi tujuan hidupnya itu jelas. Lalu kemudian Yohanes dengan tegas dan sangat jelas mengatakan kepada kita apa? Yohanes 3 ayat yang ke-30, saudara. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Luar biasa gak saudara? Luar biasa gak? Aku harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Aku semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Saudara, dengan kata lain apa? Yohanes relakan dirinya bukan untuk semakin dipakai, semakin besar namanya, supaya ada patungnya, ada namanya terukir. Enggak, dia tidak lakukan itu. Tetapi dia relakan semua haknya dengan tujuan supaya apa? Supaya Yesus menjadi semakin besar, semakin bertambah. Amin saudara? Amin. Nah, hal yang kedua, lalu kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu, pada saat orang banyak datang kepada Yohanes, memberikan diri untuk dibaptis dan bertobat, maka datanglah juga orang-orang Farisi untuk dibaptis juga. Apa yang dilakukan oleh Yohanes pada waktu itu? Yohanes menegur orang Farisi dan orang Saduki tersebut dengan mengatakan apa? Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saudara dikatakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yohanes katakan apa saudara? Yohanes katakan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa Yohanes mengatakan seperti itu kepada orang Farisi dan orang Saduki? Karena mereka cuma bangga jadi keturunan Abraham. Yang adalah bapa bagi bangsa Israel yang diberkati Tuhan. Pada waktu itu di dalam perjanjian lama dikatakan apa? Diberkatilah orang yang memberkati Israel, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Kan begitu kan? Nah, orang Farisi itu cuma bangga menjadi keturunan Abraham, tapi hidupnya tidak sesuai dengan identitasnya, saudara. Berapa banyak dari antara kita yang seperti itu? Kita cuma bangga memiliki Allah seperti Yesus. Kita bisa nyanyi sekarang, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Tahu nggak lagu itu? Tahu ya? Kita cuma bilang kita bangga, saudara. Kita bangga memiliki Yesus yang menjadi sahabat kita, menjadi juru selamat kita. Tapi kehidupan kita tidak menunjukkan. Kehidupan kita tidak mencerminkan kebesaran pribadinya dalam hidup kita, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan lebih dalam lagi. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, yang perlu kita renungkan saat ini saudara, yang ingin saya tanyakan. Apakah pada saat kedatangannya yang kedua kali, Yesus tuh hanya datang sebagai pribadi atau enggak?
Dia datang hanya sebagai pribadi atau tidak, saudara. Kalau dia datang sebagai pribadi, maka dia datang sebagai sahabat. Betul ya? Allah yang penuh kasih. Lalu kemudian dia adalah Bapa kita. Dikatakan bahwa kalau dia datang sebagai pribadi, dia datang sebagai Allah yang penuh kasih, dikatakan begini. Dia yang tahu hal yang terburuk dalam hidup kita. Hal yang paling buruk dalam hidup kita itu Tuhan yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saudara tahu nggak? Nggak tahu. Pasangan kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Tuhan tuh tahu yang paling buruk dalam kehidupan kita. Tetapi justru dialah yang paling mengasihi kita, nggak ada yang lain. Amin saudara? Itu kalau dia datang hanya sebagai pribadi. Tapi saya percaya pada saat Yohanes berkata kerajaan sorga sudah dekat, itu artinya dia datang bukan hanya sebagai pribadi yang dekat, bukan hanya sebagai sahabat, bukan hanya sebagai Bapa yang penuh kasih saja, tapi dia datang sebagai raja. Amin. Kalau dia datang sebagai raja, maka dia akan datang untuk memerintah. Doa Bapa kami dibuka dengan kalimat apa? Kerajaanmu datanglah, lalu apa? Kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kehendak Tuhan yang jadi loh, bukan kehendak kita. Amin. Karena kalau dia datang sebagai raja, maka dia akan datang bukan hanya untuk mengubah pribadi kita saja, tapi dia akan mengubah pribadi lepas pribadi, membentuk sebuah keluarga, dia akan ubahkan keluarga, lalu kemudian dia akan mengubahkan masyarakat, saudara. Amin. Sehingga kerajaan berarti pemerintahan, di mana Allah lah yang memerintah. Artinya lagi ada value di situ, ada nilai di situ, ada budaya di situ yang akan menjadi gaya hidupnya kita. Kita nyanyi kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Jadi waktu kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan datang, artinya apa? Artinya Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, maka pada saat itu di bumi seperti di surga. Saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan ya. Itu artinya di bumi seperti di surga. Saudara, saya berikan contoh begini, saudara. Lalu lintas di Indonesia itu berbeda dengan lalu lintas yang ada di beberapa negara ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke Filipina, saudara, untuk melayani di sana. Itu saya nggak dikasih tahu di sana tuh ternyata jalur mobilnya tuh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita kan jalur mobilnya kan setirnya di sebelah kanan, betul ya? Sebelah kanan. Nah, ternyata di sana setirnya itu ada di sebelah kiri, saudara. Dan pada waktu saya awal datang, saya kaget, loh kok ternyata memang trek jalannya juga berbeda. Saudara ya, trek jalannya juga berbeda. Kalau di kita kan kalau yang arah ke sini kan ada sebelah kiri, sebelah kanan lah begitu. Lalu kemudian ceritanya waktu itu yang antar saya tuh Rudi namanya ya, Rudi. Gitu, kok duduk di depan. Saya enggak siap dengan saya duduk di depan ternyata. Lalu kemudian pada waktu disetirin, ngebut pula saudara. Itu hati saya tuh terteran serius. Karena jalurnya berbeda. Jadi begitu belok ada mobil, ada kendaraan itu seolah-olah kayak mau nabrak saudara. Karena kan ya saya biasa kalau disupirin kan adanya duduknya di samping kiri kan. Ini saya ada di samping kanan. Tahu nggak yang terjadi dalam kehidupan saya apa? Pak, pada waktu itu malam-malamnya. Pusing saudara. Saya langsung masuk angin. Tiduran. Karena saya nggak siap. Jadi begitu ada mobil ngebut, gitu langsung kaget. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu saya kesempatan datang lagi ke sana, ditawari mau duduk depan nggak mau saya. Saya mending duduk di belakang. Kenapa? Karena aturannya berbeda. Nah pada waktu kita mencoba untuk melawan aturan yang ada di Indonesia kan kalau lampu merah kan merah ya di semua negara juga seperti itu ya. Tapi saudara misalnya mau coba begitu merah saudara maju, yang akan terjadi apa saudara? Ya tabrakan lah. Betul nggak? Betul kan? Yang terjadi tabrakan dong. Kalau saudara berkata gue punya aturan sendiri nih,
Pemerintah misalnya punya aturan, ya jangan jauh-jauh lah. Di sekolah Rehoboth punya aturan bayar uang sekolah maksimal tanggal 10. Nggak mau tanggal 10, pengen tanggal 12, ya kena denda lah. Betul nggak? Ya. Entah di dalam kendaraan, entah di dalam aturan apapun juga, saudara. Jadi nggak akan pernah nyambung kalau kita berusaha, kita mengatakan bahwa aku mau supaya kehendakku yang jadi. Nggak akan bisa, saudara. Saudara, pada saat kita berkata kerajaanmu datanglah, atau pada saat Yohanes menyerukan bahwa kerajaan surga sudah dekat, itu artinya saudara sebagai pembawa berita keselamatan, itu harus membawa kerajaannya ke tempat usaha dimanapun Tuhan tempatkan. Amin nggak saudara? Artinya apa sih? Artinya kan begini saudara, pada saat kita masuk ke kantor kita, atau pada saat kita sebagai ibu rumah tangga, kita belanja sayur, rata-rata orang yang nggak kenal Tuhan, ibu-ibu yang nggak kenal Tuhan datang ke depan, apa sih yang dilakuin? Ya belanja sayur lah, betul ya. Tapi setelah itu apa yang dilakukan? Ngegosip dong, betul nggak? Ngomongin drakor, ngomongin Pak RT, ngomongin Pak RW, ngomongin tetangga gitu. Mulutnya kan sampai monyong-monyong begitu kan? Tuh si itu mah, gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita membawa kerajaan surga, ya kita nggak ikut-ikutan. Amin. Pada saat kita ada di dalam kantor kita, lalu kemudian mereka memiliki kebudayaan atau kebiasaannya, kita tahu bahwa itu nggak benar, apa yang kita lakukan? Ya jangan ikutin dong. Betul? Mungkin kita nggak perlu bawa Alkitab terus berkata, firman Tuhan bilang seperti ini. Saudara lakukan itu, saudara tuh akan dibully, saudara akan disalibkan. Ya. Nggak perlu lakukan, tapi tunjukkan bahwa kita berbeda. Kalau orang di kantor ngumpul sama dengan saya harus ngomong udah kotor mungkin seperti itu ya. Ini gue punya link video nih, nonton bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan? Ikut-ikutan nonton? Atau kita menghindar? Amin. Saya percaya pada saat saudara lakukan itu, maka saudara sedang membawa kerajaan surga itu datang ke tempat kerja saudara. Pada waktu saudara melakukan seperti itu, maka saudara sudah membawa kerajaan surga itu datang ke keluarga kita. Itu datang ke lingkungan kita. Itu akan datang ke lingkungan kita, saudara. Amin. Karena pada saat kita memberikan value atau budaya yang berbeda dari kebiasaan, maka kita sudah menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah mereka, saudara. Ada sebuah lagu yang macam begini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Saya mau tanya begini. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya kita pernah secara terang-terangan, kita pernah bukan secara nggak sadar, tapi secara terang-terangan itu sudah menolak Dia dalam kehidupan kita. Coba direnungkan. Tahu nggak pada saat apa, saudara? Pada saat kita tidak melepaskan hak kita. Pada saat kita disakiti, lalu kemudian kita berkata, hak gua dong untuk balas. Pada saat kita mungkin sedang menghadapi satu situasi, lalu kemudian kita berkata, hak gua dong untuk lakukan itu. Waktu kita berkata kita tidak mau mengampuni, saudara, pada waktu itu kita sesungguhnya udah tolak Dia untuk memerintah dalam kehidupan kita.
Jadi pada waktu kita menyanyi, kerajaanmu datanglah. Waktu ada kata kehendakmu jadilah, kita berkata, nanti dulu, jangan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kehendak gua dulu dong yang jadi. Saya disakiti, saya kecewa, anak saya begini, harus saya marahin dong. Saya punya pasangan begini, harus dibalas dong. Betul gak? Tapi waktu kerajaan surga itu datang, lalu kemudian dikatakan kehendakmu jadilah. Itu artinya kita tundukkan, kita relakan hak kita dengan tujuan supaya apa? Supaya Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Maka pada saat itu dikatakan apa? Di bumi seperti di surga. Saya lupa pada waktu itu siapa yang katakan ya, mungkin Pak Welem atau Patri atau ya yang kata. Saya lupa. Pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang berkata di sini, seringkali kita menganggap surga itu nanti di depan, betul nggak? Nanti kalau kita mati baru surga yang sesungguhnya. Ya, seringkali kita anggap seperti itu kan. Seringkali. Tapi waktu kerajaan surga itu datang dan kita menundukkan keinginan kita kepada keinginannya Dia. Waktu kita melepaskan hak kita supaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah di bumi akan seperti di surga. Amin saudara. Itu yang membuat kita akhirnya dalam kondisi dunia yang kacau mungkin, itu yang membuat kita tuh dapat tetap bersuka cita. Amin saudara. Makanya kenapa orang dunia sana itu selalu berkata, pertanyaannya tuh selalu sama saudara. Mau 20-30 tahun yang lalu sampai sekarang. Kenapa ya kok jadi orang Kristen mau susah? Mau terpuruk, tapi kok tetap sukacita ya? Tapi kok tetap nyanyi terus ya? Kok tetap ngucap syukur ya? Orang lain mungkin udah uring-uringan, ngambil jalan pintas, tapi ini si tante ini, si inci ini atau si ingko ini kok tetap sukacita ya? Jadi tidak terpuruk, kenapa? Karena kerajaan surga sudah hadir dalam kehidupannya. Amin saudara. Saudara mau gak seperti itu? Kalau kita masih terjebak dengan perasaan itu, pertanyaannya adalah, relakah saudara melepaskan hak saudara? Rela? Dan membiarkan kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Rela saudara? Supaya apa? Supaya kita dapat mempersiapkan jalan bagi mereka sehingga mereka dapat mengenal Yesus. Sama seperti itu ya. Mana? Nah, jadi ada jalan di situ dan ada orang-orang akan ngikutin kita. Tanpa kita mesti berkata, gue orang Kristen. Tapi orang akan lihat gaya hidup kita. Orang akan lihat value kita. Orang akan lihat nilai yang kita tunjukkan saudara. Bukan karena kita punya hak, enggak. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara mau? Saudara mau? Yang mau coba angkat tangan, lambaikan tangannya. Saudara mau untuk melepaskan hak kita? Saudara mau membiarkan supaya Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang? Amin. Yang mau saja. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Yang mau saja. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Dengan sungguh katakan, ku semakin berkurang, Yesus makin lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus. Katakan, itulah. Amin. Amin. Dengan sungguh katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Hendaknya di hidupku mengiring Yesus. Itulah
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa, inilah kami Tuhan. Biarlah kami dapat belajar melalui firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami boleh melepaskan hak kami. Sama seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan. Dia adalah seorang yang besar, dia adalah seorang yang hebat. Banyak orang datang bertobat untuk minta dibaptis Tuhan. Tapi dia tidak mengambil itu semua Tuhan untuk dirinya sendiri supaya dirinya menjadi semakin besar. Tapi dia mengatakan bahwa dia harus semakin kecil Tuhan. Bapak, kami mau belajar Tuhan untuk kami dapat melepaskan hak kami Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa disakiti. Kami merasa bahwa saat ini Tuhan kondisi kami terpuruk saat ini. Dan kami katakan kami punya hak untuk membela kehidupan kami Tuhan. Atau mungkin juga saat ini Bapak kami sedang diberkati Tuhan. Kami punya kekayaan, kami punya posisi, dan kami katakan bahwa hak saya pergunakan harta saya, hak saya pergunakan uang saya semau saya, hak saya pergunakan apapun juga. Saudara, Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh melepaskan hak kami. Supaya kehendak-Mu Tuhan yang utama, kehendak-Mu yang jadi. Betul bahwa Engkau yang tahu yang terburuk dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu motivasi tersembunyi yang ada dalam hati kami Tuhan. Tapi justru Engkaulah yang paling mengasihi kami. Bertahta mutlak dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dapat merasakan ya di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dari tempat ini saya atas nama kami berdua, saya dan Ibu Gembala, juga keluarga dari Bapak Pendeta Haryanto, Ibu Pendeta Evelyn, dan kedua anak, Cyril, Feli dan Cyril, yang sudah mendoakan kami perjalanan ke Manado pada hari Kamis yang lalu, 2 minggu lalu, dan kami sudah kembali ke Bandung, ya, pada hari Kamis yang lalu dengan pertolongan Tuhan. Baik kami berdua dan keluarga dari Bapak Haryanto, Evelyn, dan juga Bapak Pendeta Yakobus, dan juga Bapak Samuel yang ke Surabaya. Kami sudah kembali ke Bandung dan Jakarta dan tidak ke suatu apa. Ya, puji Tuhan, selama di sana karena doa-doa dari saudara-saudara semua acara boleh berjalan dengan lancar. Baik acara pestanya, acara ucapan syukurnya, dan juga acara kebaktiannya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk doa dari saudara-saudara semua. Tuhan memberkati saudara. Selanjutnya saudara, ada pengumuman, yaitu minggu depan kita akan doa pengerja. Ya, setelah kebaktian KU2. Juga hari Kamis tanggal 17 Agustus. Itu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78. Kita mengucap syukur selama 78 tahun ya, bangsa dan negara kita semua itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu pada minggu depan kita sama-sama datang ke kebaktian untuk suatu acara ucapan syukur.
tentu dengan mempersiapkan seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, dan roh untuk diberkati oleh Tuhan. Juga mari saudara kita datang dengan dress code batik, ya. Tapi bagi saudara yang tidak mempunyai baju batik, nggak apa-apa saudara, datang aja. Jangan oleh sebab tidak punya baju itu, saudara tidak datang. Jangan, ya. Kita datang itu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Selain kita akan bersama-sama menyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, dan juga kita akan mengheningkan cipta bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan sekali lagi untuk bangsa dan negara kita semua. Kalau saudara lihat atau saudara nonton di TV bagaimana terjadi di negara-negara di Eropa dan sebagainya, karena dilanda oleh resesi ekonomi, ya saudara kita mengucap syukur. Kalau sampai saat ini kita boleh alami berkat Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kita, itu adalah kemurahan Tuhan yang sungguh besar untuk kita semua. Baik saudara, minggu depan kita datang dengan hati penuh ucapan syukur karena kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa dan negara kita semua. Ya, berharu ulang tahun ke-78. Mari saudara kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami ucap syukur juga bagi kami Tuhan yang melakukan perjalanan ke Manado dan semua acara di sana dan kembali ke Bandung dengan pertolongan Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, di mana Engkau sudah menyertai, memberkati selama 78 tahun. Minggu depan kami akan mengucap syukur bersama-sama dalam satu ibadah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami juga yang akan menghadapi pemilu tahun depan. Mari Tuhan, supaya semua proses, semua Tuhan tahapan-tahapan pemilu dapat dilalui dengan keadaan yang tenang. Dan siapapun yang menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Orang yang dapat memajukan bangsa dan negara kami, menjadikan Indonesia lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami semua, Tuhan tolong berkati. Sehingga pada minggu depan kami boleh mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima
Karena itu mereka perlu didoakan. Kita bukan hanya berdoa untuk gereja kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi terus menerus setiap hari kita harus berdoa bagi pemerintah kita. Bagaimana caranya untuk kita tetap hidup berkenan pada Tuhan? Seperti tadi, benar, tidak bercelah, bergaul erat dengan Tuhan. Punya iman yang teguh. Seperti Nuh, yang bahkan dia gak ngerti dia harus bikin apa, tapi dia taat.